Dari poin-poin yang telah disebutkan jemaah sekalian, yang pertama adalah dikuncinya hati dan pendengaran, serta ditutupnya pandangan dan penglihatan. Poin kedua, melemahkan seseorang dari ketaatan dan melumpuhkannya. Poin ketiga, menjadikan hati tuli, tidak dapat mendengar kebenaran, bisu, tidak dapat berucap kebenaran, buta, tidak dapat melihat kebenaran. Poin yang keempat, terpuruk dan terkubur hati tersebut sebagaimana terkuburnya sebuah tempat dan isinya. Yang kelima, jauh dari berbagai kebajikan, kebaikan, ketinggian amalan, ucapan dan akhlak yang mulia. Poin yang keenam, Allah rubah hati tersebut sebagaimana Allah merubah wajah atau tubuh manusia seperti hati hewan. Ada yang Allah rubah seperti babi, kera, anjing, himar, ular, dan lain sebagainya. Insyaallah poin yang ketujuh yang akan kita bahas malam hari ini adalah makrullah bil makir, yaitu makar Allah terhadap orang yang berbuat makar kepadanya. Tafadhal. Lanjutannya kemarin. Poin ketujuh. Dari poin ketujuh. Ya. Bismillah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ketujuh, makar Allah terhadap orang yang berbuat makar, tipuannya terhadap orang yang suka menipu, penghinaannya terhadap orang yang suka menghina, serta penyesatan terhadap hati yang condong dan tidak mau menerima kebenaran. Di antaranya, teman-teman sekalian, secara zahir ucapan Syekh di sini seakan Allah punya sifat makar. Kalau ditanya, apakah Allah punya sifat makar? Jawabannya, tidak boleh mengatakan punya, tidak boleh mengatakan tidak punya. Bisa dipahami? Apakah Allah punya sifat al-khida, menipu? Tidak boleh mengatakan punya, tidak boleh mengatakan tidak. Tetapi Allah Azza wa Jalla melakukan makar kepada orang yang pantas diberi makar. Allah melakukan khida, tipu daya, kepada orang yang berhak mendapatkan tipu daya. Karena makar Allah itu datang kepada orang yang berbuat makar. Tipu daya Allah datang karena perbuatan orang yang membuat tipu daya kepadanya. Kalau kita pisah sifat makar, itu sifat yang tidak baik, sifat menipu, sifat yang tidak baik, dan sifat itu tercela, sehingga tidak boleh dilekatkan pada zat Allah Azza wa Jalla. Sedihnya, akan tetapi wallahu yamkur biman makara. Allah akan melakukan makar bagi orang yang berbuat makar padanya. Artinya ada muqabalah. Muqabalah itu apa? Sifat membalas. Yang apabila seseorang dipukul, kemudian dia diam karena tidak mampu membalas, itu lemah. Orang memukul tanpa ada sebab, itu juga aib. Orang dipukul, membalas memukul, berarti punya kekuatan. Dan Allah maha dahsyat kekuatan. Sehingga makar Allah itu muncul karena sebab makar. Khidah Allah muncul, tipu daya Allah muncul karena sebab tipu daya. Bisa dipahami? Jadi tidak mutlak. Bisa dipahami ya? Wallahu yamkur biman makar alaih. Oleh karenanya di sini Allah Azza wa Jalla atau Syekh mengatakan makrullah bil makir. Allah di antara ketetapan yang Allah tetapkan bagi pelaku dosa dan maksiat, Allah akan memberikan makar bagi orang yang berbuat makar kepadanya. Ada balasan. Dalilnya Allah firmankan dalam surah Al-Imran ayat 54, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin.
Surah Al-Imran ayat 54. Mereka berbuat makar kepada Allah, Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik zat yang dapat membalas makar. Begitu pula khidah. Khidah itu menipu. Allah ceritakan di dalam surat An-Nisa ayat 142 tentang orang-orang munafikin yang mereka ingin menipu Allah. Allah katakan innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafikun mereka ingin melakukan tipu daya kepada Allah. Wa huwa khadi'un. Allah balas tipu daya mereka. Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau ingin menegakkan sholat, maka menegakkan sholat dengan keadaan malas-malasan. Demikian pula dengan al-istihza. Istihza, mengejek, menghina, mencaci, mencela. Allah Subhanahu wa taala membalas akan perbuatan istihza, menghinanya mereka. Seperti perbuatan orang munafikun yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Itu orang munafikun. Kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau dia kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kepada pembesar-pembesar mereka, qalu inna ma'akum. Kami ini satu partai dengan kalian. Kami sekelompok dengan kalian. Inna nahnu mustahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu gabung sama orang-orang yang beriman hanya ingin mengejek, menghina mereka saja. Kemudian di dalam ayat 15 Al-Baqarah Allah balas dengan ucapan wa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas ejekan mereka dan memberikan kepada mereka, membuat mereka, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hati orang yang berpaling dari kebenaran. Kalau ada manusia dapat petunjuk, dia menolak, dia berpaling dari kebenaran itu, maka Allah akan palingkan dia semakin jauh. Dia sudah dikasih petunjuk, hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, namun ketika petunjuk itu telah datang dan tiba pada dirinya, namun dia menolak dan berpaling darinya dan menjauh dari kebenarannya, sehingga Allah Azza wa Jalla memalingkan dia, menjauhkan dia dari petunjuk tersebut. Cerita itu disebutkan dalam surah As-Saff. Dalam surah As-Saff ayat 5, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian ejek aku, kalian ganggu aku, kalian membuat aku tidak nyaman. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah. Padahal kalian sudah tahu aku ini utusan Allah Azza wa Jalla yang membawa petunjuk, membawa hidayah. Apa kata Allah? Falamma zaghu. Hati-hati jangan. Allah sebutkan tentang diri mereka, falamma zaghu, tatkala mereka melenceng dari kebenaran, lari dari kebenaran, menolak kebenaran, azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hatinya dari kebenaran, sehingga dia enggak dapat kebenaran lagi. Susah. Makanya kalau kita sudah dapat hidayah, jaga hidayah. Jaga hidayah tersebut, karena hidayah itu mahal jemaah. Hidayah itu enggak bisa dibayar dengan harta. Cukuplah sebagai contoh yang besar, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam enggak bisa beri hidayah buat pamannya sendiri yang memelihara, yang mendidik, membesarkan sampai menikahkan, membela dakwah, mengorbankan harta, bahkan darah dan nyawa dikorbankan, mati enggak masuk dalam Islam. Enggak bisa dibayar. Hidayah itu dengan dunia dan seisinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari jalan Allah, Allah sesatkan dia. Ingat, Allah Azza wa Jalla Maha Mampu melakukan akan segala sesuatu.
Kalau kita sekarang sudah mendapat petunjuk, lahir dalam keadaan Islam, kemudian tumbuh dewasa di atas Islam, bertemu dengan ajaran-ajaran yang benar dalam Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW. Kalau antum nggak berpegang teguh dengan sunnah Nabi, nggak tamasuk di sunnah Nabi dengan kuat, ketika antum berpaling, ketika antum telah jauh dari petunjuk itu, maka untuk kembali akan berat. Sehingga ketika sudah mendapatkan sunnah, jaga. Ingat, jamaah itu nggak mesti banyak. Kata seorang tabi'i atau seorang sahabat Nabi SAW, al-jama'atu ma kana 'ala al-haqqi wa in kunta wahdak. Yang dikatakan jamaah itu bukan pada kuantitas, yang penting di atas kualitas. Kalau engkau di atas kebenaran, walaupun engkau sendiri, engkau berada di atas jamaah. Maka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW ketika mendapatkan petunjuk, jangan dilepas. Karena di lanjutan ayat ini Allah katakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak akan kasih petunjuk bagi orang yang fasik. Sudah ada petunjuk yang jelas, dia berpaling, dia menjauh. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia melenceng, Allah lencengkan hatinya. Dia menjauh, Allah jauhkan dia sejauh-jauhnya. Susah untuk lagi kembali ke jalan kebenaran. Dan selanjutnya di antaranya adalah membalikan hati sehingga ia melihat kebatilan sebagai kebenaran, kebenaran sebagai kebatilan, perkara yang ma'ruf sebagai kemungkaran, dan kemungkaran sebagai perkara yang ma'ruf. Merusak tetapi menyangka telah melakukan kebaikan. Ia menghalangi manusia dari jalan Allah tetapi menyangka telah menyeru kepada jalannya. Ia memberi kesesatan dengan petunjuk tetapi menyangka telah berada di atas petunjuk. Dan ia mengikuti hawa nafsunya tetapi menyangka telah menaati penciptanya. Semua ini adalah hukuman dosa yang menimpa hati. Ya, akibat dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga Allah Azza wa Jalla menutup hatinya. Ya, Allah Azza wa Jalla membalikkan hatinya. Dalam pandangan dirinya itu kebenaran, padahal itu kebatilan. Dalam pandangan dirinya kebatilan, padahal itu kebenaran. Yang ma'ruf dianggap yang mungkar, yang mungkar dianggap yang ma'ruf, merusak dianggap memperbaiki, menjauhkan dari jalan Allah dianggap menyeru di jalan Allah, memberi kesesatan dengan petunjuk, menyangka berada di atas petunjuk, mengekor dan mengikut hawa nafsu, menyangka dia berada di atas ketaatan kepada Tuhannya. Yang demikian terjadi akibat dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Allah Azza wa Jalla balikkan hatinya sehingga dia tidak bisa melihat ma'rufan ma'rufa, yang ma'ruf itu ma'ruf, tidak bisa melihat yang mungkar itu mungkar akibat dosa yang terus menerus dia berada di atasnya. Semua itu adalah hukuman dosa yang akan menimpa pada hati manusia. Tafadhol. Di antaranya lagi tertutupnya hati dari Allah di dunia. Adapun tertutupnya hati terbesar terjadi pada hari kiamat. Ya, hati-hati jemaah. Bukan hanya dibalikkan. Mungkin kalau dibalikkan masih bisa ada orang yang menasihati sehingga bisa dia kembali. Yang dikhawatirkan kalau hati telah tertutup, di dunia nggak mau lagi kenal Allah, nggak kenal lagi dengan aturan Tuhannya, tertutup hatinya semua. Kalau hati sudah tertutup, hati sudah terkunci, siapa yang bisa mampu membukanya? Dan paling berat terkuncinya hati, tertutupnya hati yang pada saat hari kiamat. Sehingga Allah katakan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, terdapat kotoran di hati mereka akibat perbuatan yang pernah mereka lakukan. Kalla innahum ma'a rabbihim yawma idzin lamahjubun. Akibat dosa yang dia lakukan menutup hatinya dan pandangannya pun tertutup
dari melihat Allah Azza wa Jalla. Padahal nikmat yang paling agung di negeri akhirat, di surga Allah Azza wa Jalla, adalah nikmat ketika seorang hamba dapat melihat Allah dengan kedua matanya. Tafadhal. Dosa memberi jarak antara manusia dan hatinya. Akibatnya mereka tidak dapat sampai kepada hati untuk melihat perkara-perkara apa yang dapat diperbaiki dan disucikannya, dan apa yang merusak serta menyengsarakan hatinya. Dosa tersebut juga telah memberi jarak antara hati mereka dengan Allah. Dampaknya hati tidak dapat sampai kepadanya untuk mendapat kemenangan dengan berada di dekatnya, kemuliaannya, dan menyejukkan mata dan menenteramkan jiwa dengannya. Bahkan dosa telah menjadi penutup antara mereka dengan hati serta antara mereka dengan penciptanya. Ya, dosa itu jemaah yang menutup antara mereka dengan hati dan penciptanya. Allah Azza wa Jalla, zat yang seharusnya kita senantiasa bergantung, senantiasa mendekat dengannya, memohon, meminta pertolongan kepadanya. Namun tatkala dosa itu telah menutupi hatinya, membuat dirinya jarak antara dirinya dengan Allah, membuat dirinya jauh dengan Allah, enggan mendekat dengan Allah, apalagi meminta dan meminta pertolongan kepadanya. Kemudian jemaah, hukuman yang Allah tetapkan setelah itu, hukuman di dunia, di barzakh, dan di akhirat. 3 hukuman sekaligus akibat dosa yang dilakukan. Hukuman di dunia, sempit hidupnya. Di barzakh juga sempit hidupnya. Nanti di akhirat juga sempit hidupnya. Akan terus bergulir hukuman tersebut dalam perjalanan 3 alam. Alam dunia, alam barzakh, dan alam di negeri akhirat. Beliau mengatakan selanjutnya, Di antaranya lagi kehidupan yang sempit di dunia dan di alam barzakh serta azab di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan beliau mengatakan jemaah, Allah firmankan dalam surah Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri," orang yang berpaling dari mengingatku, mengingat Allah Azza wa Jalla, tidak mau mempelajari firman Allah, tidak mau mengkaji agama Allah, tidak mau mengkaji sunnah Rasulullah. Wa man a'rada 'an dzikri, orang yang berpaling dariku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Janji Allah yang menciptakan kita, janji Allah yang memberikan kehidupan dan kematian kepada kita, yang menciptakan surga dan neraka, yang menciptakan semesta alam, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, walaupun hidupnya bergelimang harta. Serasa sempit dunia yang luas, menjadi sempit kehidupannya jemaah. Ada hartanya, ada pangkatnya, ada jabatannya, ada kedudukannya, ada kebesarannya, namun dadanya sempit, sehingga hidupnya menjadi sempit. Itu di dunia, di akhirat, di barzakh, di alam barzakh, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit pula di kuburnya. Nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, dia mendapatkan hal yang sama. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini hukuman pertama. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kemudian kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta, sehingga dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dia protes kepada Allah, dia berkata, "Qala lima hasyartani a'ma," ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Allah memberikan jawaban atas apa yang dia tanyakan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala lima hasyartani a'ma, kata Allah, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikian kami sudah datangkan ayat-ayat kami. Kami sudah datangkan Rasul yang membawa Alkitab. Kami sudah datangkan para ulama yang menyampaikan zikr, menyampaikan ilmu agama ini, menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kamu lupakan, kamu abaikan, kamu tak peduli.
Kata Allah, fakadzalika yauma tunsa. Demikian hari ini, di hari kebangkitan, kami pun akan mengabaikanmu, meninggalkanmu. Itu yang disebutkan di dalam surah Thaha. Wa fusiratil ma'isyatud dhanka bi'adabil qabri. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, arti daripada ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, adalah adab kubur. Wala raib, tidak diragukan annahu minal ma'isyatid dhanka, bahwasanya adab kubur adalah bagian kehidupan yang sempit. Wal ayatu tatatanawalu ma huwa a'ammu min. Ayat ini mencakup segala sesuatu yang lebih umum. Wa in kanat nakiratan fi siyaqil itsbat, walaupun konteksnya yang sifatnya nakiro dalam ketetapan positif. Nakiro ma'isyatan dongka, itu sama-sama nakiro, tidak ada alif lam kedua-duanya. Ma'isyatan dongka. Allah tidak mengatakan al-ma'isyah, tapi ma'isyatan. Ini berfungsi umum, berarti umum itu bisa kehidupan dunianya, bisa kehidupan di barzakhnya, bisa kehidupan di akhiratnya. 3 kehidupan sekaligus. Ma'isyatan dongka, mengalami kehidupan yang sempit. Ini disebutkan. Fa inna umumaha min haitsul makna. Keumumannya dari mana? Dari sisi maknanya. Kehidupan yang sempit di dunia, di barzakh dan di akhirat. Karena dalam ilmu usul, kapan dikatakan umum? Apabila nakira fi siyaqi an-nafi. Nakira dalam konteks penafian, sedangkan ini dalam konteks penetapan positif. Tetapi dari sisi makna dia umum, sehingga mencakup keseluruhan kehidupan. Kehidupan di dunia, kehidupan di barzakh, dan kehidupan di negeri akhirat. Lanjut, tafadhal. Kehidupan yang sempit ditafsirkan sebagai adab kubur, dan tidak disangsikan lagi bahwa adab kubur memang termasuk kehidupan yang sempit. Namun ayat di atas memiliki cakupan yang lebih luas daripada itu, meskipun susunannya adalah nakirah atau indefinite dalam kalimat positif. Keumuman tersebut diambil dari maknanya, yaitu Allah menjadikan kehidupan yang sempit sebagai akibat berpaling dari peringatannya. Hati-hati jemaah, siapapun yang berpaling dari peringatan Allah, Allah akan sempitkan hidupnya. Ustaz, dia sering banyak dosa, dia tinggalkan kewajiban, dia melanggar hal-hal yang diharamkan, rezekinya jalan terus, usahanya lancar terus. Hati-hati dengan yang demikian, karena yang demikian bisa jadi ada yang disebut dengan al-istidraj. Disebut dengan istidraj. Dan engkau jangan kagum dengan mereka, jangan takjub dengan mereka, dengan harta yang dia miliki, pangkat jabatan yang dia miliki, dosa jalan terus, pangkat terus berada pada sisinya, kekuasaan terus ada pada sisinya, harta bergelimang di dalam pada sisinya. Jangan engkau tertipu dengan kondisi yang demikian. Kenapa? Allah ingin menyiksa dia dengan pangkatnya, Allah ingin menyiksa dia dengan hartanya, Allah ingin menyiksa dia dengan keturunan dan seluruh jabatan yang dia miliki. Allah sebutkan di dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 85, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan membuat engkau takjub harta yang dia punya, anak keturunan yang dia punya. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Ingat, harta yang dia miliki, anak keturunan yang dia miliki, pangkat jabatan yang dia miliki, walaupun dia tetap di atas dosa, tapi anak keturunannya banyak, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, kamu nggak usah takjub dengan mereka. Kenapa? Kata Allah, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Allah ingin siksa dia di dunia dengan hartanya, dengan anaknya, dengan kedudukan dan pangkatnya. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Ingat jemaah, dia dalam pangkat dan jabatan yang tinggi, harta yang dia miliki, anak keturunan yang banyak yang dia miliki, sehingga dia bangga dengan demikian. Engkau nggak usah tertipu dengannya. Kenapa? Allah ingin siksa dia dengan yang apa yang dia miliki. Allah ingin
mengadab dia dengan harta yang dia miliki. Oleh karena itu, siapapun yang berpaling dari Allah Azza wa Jalla, dari peringatannya, dari ayatnya, dari agamanya, maka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka fal mu'rid anhu lahu min dhankil ma'isyah bihasbi i'radhihi. Kata beliau, orang yang berpaling darinya, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit sesuai kadar keberpalingannya dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, keberpalingannya dari agama Allah Azza wa Jalla, keberpalingannya dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa in tana'ama fid dunya bi asnafin ni'am, walaupun di dunia ini dia bergelimang dengan berbagai jenis kenikmatan, fa fi qalbihi minal wahsy, tapi hatinya senantiasa dalam keadaan sepi. Harta banyak, keturunan ada, pangkat ada, kehidupan di lingkungan manusia yang dia kenal banyak, tapi dia serasa sendiri, serasa hampa, serasa hina, serasa berada di dalam kekecewaan yang menyayat-nyayat hati dan angan-angan yang semu, hingga akhirnya akan datang kepadanya adab yang silih berganti. Wa inna ma yuwarihi anhu sakra syahwat. Terus kenapa dia tetap di atas pangkat itu? Kenapa dia tetap di atas harta yang bergelimang itu? Kata beliau di sini, dia hanya tertutupi dengan mabuk syahwat, dengan mabuk cinta jabatan, dengan mabuk cinta dunia. Walaupun dia tidak minum khamr, walaupun dia tidak mabuk khamr, tapi ingat, orang yang mabuk dengan syahwat, orang yang mabuk dengan pangkat jabatannya, orang yang mabuk dengan hartanya, itu lebih berbahaya dibandingkan orang yang mabuk dengan khamar. Kenapa? Karena orang yang mabuk dengan khamar, habis minumannya, habis waktu biusnya, maka akan sadar. Tapi kalau orang yang mabuk dengan cinta dunia, orang yang mabuk dengan hartanya, dia nggak akan pernah sadar sampai kematian menjemputnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan membuatnya lalai sampai nyungsek ke dalam kuburan. Ingat itu, jemaah. Ini yang diingatkan oleh Syekh, sangat dalam apa yang beliau sampaikan di sini. Tafadhol. Orang yang berpaling dari Allah akan mengalami kesempitan hidup sebesar tingkat keberpalingannya, meskipun zahirnya ia mendapatkan berbagai kenikmatan dunia. Di dalam hatinya terdapat kehampaan, kehinaan, serta kekecewaan yang mengiris hati, ditambah lagi dengan angan-angan semu dan azab atau kekhawatiran yang senantiasa singgah. Hal itu tertutupi dengan mabuk syahwat, cinta dunia, dan gila jabatan, meskipun tidak ditambah dengan mabuk karena khamar. Mabuk disebabkan perkara-perkara di atas lebih dahsyat dibandingkan mabuk karena khamar. Orang yang mabuk khamar masih dapat sadar, tetapi orang yang mabuk syahwat dan cinta dunia tidak akan sadar kecuali jika ia telah berada di barisan orang-orang mati. Sudah dekat dengan kematian, baru dia minta untuk taubat. Biasanya demikian. Kalau orang yang mabuk khamar, habis biusnya, dia sadar, jemaah. Makanya jemaah, orang yang mabuk khamar itu saat mabuk dinasihati mau terima? Enggak mau. Ditabok, mau dia terima? Enggak mau, coba. Diomongi baik-baik, enggak mau. Diomongi dengan yang tegas juga enggak mau. Itu mabuk khamar, kan gitu ya? Tapi ingat, mabuk khamar itu akan berhenti saat biusnya berhenti, habis, betul? Karena dia ada masanya, kan gitu ya? Tapi kalau mabuk dengan syahwat dunia, mabuk dengan cinta dunia, tidak akan pernah berhenti, jemaah. Tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Kalau dia sudah berada di deretan orang-orang yang akan mati, sudah setruk, berada di atas kasur, dia tidak lagi bisa bergerak, baru dia ingin bertaubat. Dia baru sadar bahwa pangkat yang tinggi, jabatan yang mulia, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, harta yang melimpah tak lagi bisa merubah keadaannya.
baru dia sadar. Atau kalau dia tidak sadar, maka kematian yang akan menyadarkannya. Oleh karenanya Allah ingatkan kepada kita, wala tu'jibka amwaluhum. Jangan membuat harta mereka engkau kagum dengan mereka. Tidak, jemaah. Allah cinta sama hamba bukan karena harta. Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'tid dunya liman ahab wa liman lam yuhib. Allah berikan dunia ini kepada siapapun yang Allah cintai dan kepada siapapun yang Allah enggak cinta dengannya. Yang kafir dikasih dunia, yang mukmin dikasih dunia. Allah berikan semua itu. Walakin la yu'til iman illa liman yuhib. Allah enggak berikan keimanan kecuali untuk orang yang Allah cintai, jemaah. Maka daripada itu, takaran cinta dan bencinya Allah bukan miskin dan kayanya seseorang dari sisi materi atau dari sisi kedudukan, pangkat dan jabatan. Kemudian Syekh di sini berkata, fal ma'isyatu dongka lazimatun liman a'rada an dzikrillah. Ingat, beliau memastikan bahwasanya kehidupan yang sempit adalah kondisi yang pasti, yang real bagi siapa? Liman a'rada an dzikrillah. Bagi siapa saja, laki-laki, wanita, siapapun dia yang berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jalla, dari apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dari petunjuk Allah dan Rasulnya, meski dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di 3 negeri. Negeri dunia, di alam barzakh, dan di negeri akhirat. Kemudian beliau mengatakan, tafadhol. Kehidupan yang sempit di dunia, di alam barzakh, dan pada hari kiamat adalah suatu ketentuan yang lazim bagi orang yang berpaling dari peringatannya yang diturunkan kepada Rasulnya. Mata tidak akan puas, hati tidak akan tenang, dan jiwa tidak akan tentram melainkan dengan ilahnya yang berhak diibadahi. Semua yang diibadahi selainnya adalah batil. Barang siapa yang matanya merasa gembira karena Allah, niscaya semua mata akan senang dengannya. Sedangkan barang siapa yang tidak senang dengan Allah, pasti hatinya akan tersayat-sayat karena dunia dengan penuh penyesalan. Kehidupan yang baik itu hanya Allah anugerahkan untuk orang yang beriman kepadanya dan beramal saleh. Ingat jemaah, kalau ingin mendapatkan kehidupan yang baik, janji Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. Ini harapan manusia. Semua manusia ingin mendapatkan kehidupan yang baik. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu. Dalam satu kata ini Allah memberikan penekanan dengan 2 kali penekanan. Falanuhyiyannahu, maka kami benar-benar akan memberikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian Allah tetapkan, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan ganjaran kepadanya dengan ganjaran terbaik terhadap apa yang mereka lakukan. Dapat kebaikan hidup di dunia, kebaikan hidup di barzakh, sampai negeri akhirat. Bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh tidak akan menjadi soleh kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh, menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fadhamina li ahlil iman. Allah janji
Allah jamin. Nggak ada jaminan yang lebih mulia dibandingkan jaminan Allah. Manusia sekarang ingin menjaminkan segala sesuatu, jemaah. Rumahnya mau dijaminkan, betul. Mobilnya mau dijaminkan. Itu kan bahasa jaminan. Bahasa yang lain apa? Hah? Garansi. Garansi, jemaah. Allah kasih garansi. Kalau kita mau beli barang pengennya ada garansi. Sekarang Allah yang langsung menggaransi. Bagi siapa? Li ahlil iman, bagi orang-orang yang beriman, wal amalis salih, dan orang yang beramal soleh. Al jazaa fid dunya, ganjaran di dunia, bil hayati thayyibah, dengan kehidupan yang baik, wabil husna yaumal qiyamah, dan ganjaran terbaik pada hari kiamat dimasukkan ke dalam surga Allah. Falahum atyabul hayatain, dia mendapatkan kedua kehidupan terbaik di negeri dunia dan di negeri akhirat. Wahum ahyaun fid darain, mereka mendapatkan kehidupan yang sangat baik di dunia dan di akhiratnya. Ayat-ayat yang semisal itu banyak sekali. Di antaranya surah An-Nahl, Allah katakan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Untuk orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini, dia akan mendapatkan kebaikan, dan kehidupan akhirat lebih baik, dan nikmat wala ni'ma darul muttaqin, dan sungguh nikmat terbaik adalah tempat tinggal di surga Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan, tafadhal biar cepat. Lanjutkan dari ayat tadi. Man amila amalan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum ahsana ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Allah menjamin ganjaran orang yang beriman dan beramal soleh berupa kehidupan yang baik di dunia serta ganjaran pada hari kiamat. Mereka mendapat dua kehidupan yang paling baik, bahkan mereka hidup di dua negeri. Yang semisal dengan ayat di atas adalah firman-Nya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. An-Nahl ayat 30. Wa anastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Surah Hud ayat ketiga. Orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik mendapat kemenangan dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Mereka mendapat kehidupan yang baik pada kedua negeri tersebut. Sesungguhnya ketenangan jiwa, kegembiraan, kelezatan, ketentraman, kelapangan, cahaya, dan keselamatan hati dari syahwat yang diharamkan serta syubhat yang batil, itulah kenikmatan yang sebenarnya. Kehidupan kenikmatan dunia, ulangi. Orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik mendapat kemenangan dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Mereka mendapat kehidupan yang baik pada kedua negeri tersebut. Sesungguhnya ketenangan jiwa, kegembiraan, kelezatan, ketentraman, kelapangan, cahaya, dan keselamatan hati dari syahwat yang diharamkan serta syubhat yang batil, itulah kenikmatan yang sebenarnya. Kenikmatan dunia tidak dapat dibandingkan dengannya. Dahulu sebagian orang yang telah merasakan kelezatannya berkata, sekiranya para raja beserta keturunannya mengetahui apa yang kami rasakan, tentulah mereka akan merampasnya dari kami dengan pedang. Ini jemaah kenikmatan ibadah.
Itu nggak bisa dibayar semua. Maka kadang-kadang orang beribadah itu merasa nikmat yang sangat luar biasa. Dia terbang, tapi dia tak terasa. Apalagi orang-orang yang misalnya mungkin ketika dia di negeri ini tidak lagi mendapatkan kenikmatan ibadah itu karena banyaknya dosa dan maksiat. Dia sisihkan hartanya, dia pergi ke tanah haram. Di depan Ka'bah, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dia menangis seakan jutaan orang di sekitarnya dia nggak tahu. Seakan hanya antara dirinya dan Allah. Kenikmatan, ketenangan jiwa, ketentraman hati, cahaya hati, kesembuhan hati dari penyakit syahwat dan syubhat dan hal-hal yang diharamkan, itu semuanya telah tiada dari dirinya. Itulah nikmat yang sebenarnya. Itulah nikmat yang hakiki yang disebutkan oleh beliau. Adapun nikmat dunia itu semu, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai akan usang. Itu nikmat dunia. Setiap yang dipakai pasti usang. Setiap dia makan pasti akan menjadi kotoran. Itu nikmat dunia. Adapun nikmat ibadah akan kekal abadi selama-lamanya. Sehingga orang terdahulu ada yang berkata, beliau ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya seorang guru yang bernama Ibnu Taimiyah. Beliau menceritakan tentang guru beliau. Ketika guru beliau di penjara, guru beliau itu menjelaskan tentang dirinya, walaupun kalian penjara aku, di dalam tempat yang sempit, surgaku di dadaku. Kalau kalian lepaskan aku, surgaku tetap bersama aku. Sehingga ucapan ini muncul dari Ibnu Taimiyah, law alimal muluku wa abnaul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Kata beliau, kalau sekiranya para raja dan putra mahkota mengetahui apa yang berada di dada kami dari kebahagiaan, niscaya mereka akan tarik kami, mencambuk kami dengan pedang untuk mengambil kebahagiaan di dada kami. Tapi mereka tidak mampu mendapatkan. Kenapa? Karena nikmat ibadah bagi orang yang bertakwa. Kita koreksi diri kita. Dulu waktu pertama kita ngaji, itu mudah sekali teteskan air mata. Kenapa kita sudah 2 tahun ngaji, air mata mulai tersumbat? Apa sebabnya? Kenapa tidak lagi tersentuh air mata atau hati sehingga dia harus meneteskan air mata? Karena hati sudah mulai kotor. Karena dosa dan maksiat yang menutup diri kita. Di awal kita ngaji, kita tenang, kita lapang, kita pingin terus dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bermunajat, kita menangis, kita tahajud, kita nangis. Sekarang jangankan bermunajat, bertahajud kepada Allah Azza wa Jalla, membaca firman-Nya pun tak pernah tersentuh, mengkaji ayatnya pun tak pernah tersentuh. Ada apa dengan hati yang sudah mulai tertutup dengan dosa dan maksiat? Makanya beliau membahasakan dengan apa? Kalau mereka mengetahui apa yang berada di dada kami, niscaya mereka akan mencambuk kami dengan pedang untuk merebut kebahagiaan yang hakiki. Bukankah kita hidup ingin bahagia? Bukankah kita hidup ingin kesenangan? Bukankah kita hidup ingin mendapatkan kelapangan, mendapatkan cahaya, selamat dari berbagai penyakit-penyakitnya? Itulah kebahagiaan sejati. Adapun harta yang kita miliki ataupun kebahagiaan dunia ini hanya kebahagiaan yang semu. Sehingga beliau mengatakan wala nisbata li na'imil badan ilai. Di situ nikmat dunia ya. Di sini nikmat badan. Beliau katakan dan tidak dapat dibandingkan dengan berbagai nikmat badan. Kalau di situ dan tidak dapat dibandingkan dengan berbagai nikmat dunia. Faqad kana yaqulu ba'du man daqa hadhihi ladzah. Kata beliau, sungguh telah mengucapkan ucapan kebahagiaan yang hakiki orang yang terdahulu yang pernah merasakannya. Kita nggak merasakan jemaah. Karena apa? Kita tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah. Padahal Rasulullah SAW kalau mau sholat, beliau panggil Bilal. Wahai Bilal, wahai Bilal, arihna bis sholat. Apa artinya Ustaz? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, arihna bisolat, buat kita tenang dengan solat. Kan gitu ya? Kalau kita sekarang nggak jemaah, kalau kita solat nggak tenang, nggak khusyuk. Kenapa? Karena kita sudah jauh
dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita sudah jauh dari sunnah Rasul SAW. Kita harus gali kembali, kita ambil kembali hidayah tersebut yang selama ini telah hilang. Kemana hati yang lembut, kemana hati yang selama ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan tersebut. Jemaah sekalian, ini yang kita sampaikan. Insyaallah besok akan kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang tentang kisah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan karena ibadah. Dan di dunia ini, ingat jemaah, Allah letakkan di dunia ini surga. Hanya orang-orang yang masuk surga dunia yang nantinya akan masuk ke dalam surga akhirat. Oleh karena itu, masuklah di surga dunia itu, di taman-taman surga dunia itu, sehingga kita bisa masuk surga di negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.